Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mutiara yang paling berharga itu adalah nikmat iman. Dan yang sangat jauh lebih penting adalah menjaga iman itu saat Allah kemudian menumbuhkan iman dalam hati kita. Dengan kata lain, mendapatkan hidayah itu sangat penting. Tapi menjaga hidayah ini juga jauh lebih penting. Mendapatkan iman itu alhamdulillah, tapi setelah kita mendapatkan iman, bagaimana kita berusaha agar iman kita tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena imanlah kita ingin hidup, dan semoga nanti kelak kita di akhir hidup kita menjadi orang-orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang sangat menarik dan sangat mengharukan. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya. Di zaman Fir'aun ada seorang wanita mulia, wanita soleh bernama Masitoh. Kisah ini sangat melegenda ya, dan banyak memberikan petuah dan nasihat untuk kita betapa pentingnya kita menjaga iman ini. Yang terkadang kita dalam menjaga iman senantiasa menghadapi yang namanya resiko. Resiko menjaga iman biasanya adalah sangat berat ya, sebagaimana yang dihadapi oleh Masitoh. Siapa Masitoh ini? Beliau merupakan wanita budiman yang bekerja di istana Fir'aun. Pembantu lah, budak Fir'aun yang bekerja di istana dia. Sebagai tukang sisir ya. Kerjanya tukang nyisir rambut orang-orang istana. Jadi Fir'aun dan seluruh anaknya itu yang nyisir adalah Siti Masitoh. Dan Masitoh ini termasuk wanita yang beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dan iman Siti Masitoh ini disembunyikan dari Fir'aun. Fir'aun tidak tahu kalau kemudian Masitoh ini wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari ketika Masitoh ini sedang menyisir rambut ya, putri dari Fir'aun ini, ketika disisir rambutnya, tiba-tiba sisir jatuh. Ketika sisir jatuh, refleks Siti Masitoh mengucapkan Subhanallah. Ketika dia mau ngambil sisir, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diambillah sisir yang jatuh dari tanah. Nah, putri Fir'aun ini mendengar Masitoh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bertanya, "Wahai Masitoh," kata putri Fir'aun ya, "apakah engkau memiliki Tuhan lain selain dari ayahku?" Masitoh menjawab, "Wahai putri yang cantik, ketahuilah bahwa Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu Fir'aun adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oh, jadi ada Tuhan lain? Ya, memang Tuhan cuma satu, kata Masitoh. Tuhan saya, Tuhan kamu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan seluruh alam cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi selama ini Anda tidak menyembah ayahku? Ya tidak. Ayahmu itu manusia biasa, bukan Tuhan. Tuhanku Allah, sebagaimana Tuhanmu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh begitu ya. Nah, kemudian
putri Fir'aun ini melaporkanlah kejadian ini kepada bapaknya, yakni Fir'aun laknatullah alaih. Ayah, kata putri ya, Masito, ada apa dengan Masito? Tadi ketika nyisir rambut saya, iya, sisirnya jatuh. Lalu ketika dia mau ngambil sisir itu, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Saya tanya ke dia, apakah ada Tuhan lain selain dari ayahku? Apa jawabnya? Ada ya. Tuhan saya, Tuhan Anda, dan Tuhan bapakmu Fir'aun adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mendengar kabar ini kaget luar biasa. Benar begitu? Iya ayah. Coba panggil Masito. Dipanggil Masito oleh Fir'aun, langsung diinterogasi ya cara kita. Masito, saya tuanku. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa tuanku? Kau menyebut nama-nama Allah ya. Kau menyebut nama Allah. Kau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kau menyebut nama Allah. Iya tuanku, emang kenapa? Siapa Allah itu, Masito? Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku, Tuhan Tuhan, dan Tuhan seluruh alam, itulah Allah. Maksudmu apa Masito? Kau menduakan aku. Kau menuhankan lain selain daripada aku. Kata Masito, Fir'aun, Anda adalah Tuhan bukan Tuhan. Selama ini saya bekerja untuk Tuhan, tetapi Tuhanku cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bukanlah Tuhan. Tuhan seperti saya, sama dengan manusia. Kata Fir'aun, Masito kamu gila apa ya? Enggak gila Tuhan. Selama ini saya beriman kepada Allah. Tuhan bukan Tuhan saya. Tuhan adalah manusia seperti saya. Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun semakin jengkel ya, semakin marah. Masito, kamu nekat ya. Kalau kau tidak menyembah saya, kamu tahu apa resikonya? Apa? Kau akan saya siksa. Silakan tuanku. Kau ini bagaimana Masito? Kamu lihat kan, seluruh kota Mesir ini, seluruh rakyat menyembah saya. Semua orang menyembah saya, tiba-tiba kau mengatakan ada Tuhan lain. Maka ucapanmu Masito, keyakinanmu membahayakan posisi saya. Membahayakan saya sebagai Tuhan orang-orang Mesir selama ini. Tuhan, maafkan saya. Sekali lagi, Anda adalah manusia seperti saya, dan seluruh orang yang ada di Mesir sama dengan Tuhan, manusia biasa. Tuhan saya, Tuhan Anda, dan seluruh manusia, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin marah Fir'aun. Masito, kalau kau masih berani mengucapkan begitu, kau bukan saya siksa, tapi kau akan saya bunuh. Silakan Fir'aun. Saya nggak takut mati. Kamu nggak takut mati? Tidak. Demi untuk mempertahankan iman, saya rela untuk mati. Hari ini mati, besok juga, lusa juga saya akan mati. Kalau Tuhan ingin menghabisi saya, silakan. Tapi jangan mimpi Tuhan akan bisa membeli iman saya. Sekali Rabbi Allah, sampai hidup pun, sampai mati pun Rabbi Allah, Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun semakin marah. Bukan cuma kamu Masito yang saya bunuh, anakmu, keluargamu, semuanya akan saya bunuh kalau kau masih nekat gak mau menyembah kepadaku. Silakan Fir'aun. Lebih baik kami mati, tapi dalam kondisi beriman kepada Allah. Insya Allah setelah mati kami akan menemukan kebahagiaan. Silakan Tuhan, kalau Anda ingin membunuh kami, menghabisi seluruh keluarga kami, silakan. Sampai di puncak marahnya Fir'aun, memanggil bala tentaranya. Tentaraku, siapkan tungku yang besar. Siapkan tungku yang besar, isi pakai air, rebus sampai mendidih. Buat apa Tuhan? Saya akan merebus ini keluarga Masito yang sudah berani-berani tidak mau menyembah saya. Baik Tuhan.
seluruh prajurit menyiapkan, ada yang menyiapkan kayu-kayu bakar, ditumpuk sebanyak mungkin, kemudian disiapkan kuali yang sangat besar ya, disiapkanlah periuk, panci yang ukuran besar, diisi air, direbus. Lama kelamaan ini air langsung mendidih dan mendidih, semakin bergolak panas luar biasa. Kata Fir'aun, Masito, kau lihat di depan kamu? Lihat tuanku. Apa itu? Air mendidih. Kau tidak takut? Enggak. Demi iman aku rela masuk ke dalam air yang sedang mendidih itu. Yang jelas imanku tidak akan pernah tertukar Fir'aun. Sekali menuhankan Allah, selamanya kami akan menuhankan Allah. Masito, kamu anak-anakmu satu persatu akan saya lempar ke dalam air yang menggelegak mendidih itu. Silakan Tuan, insya Allah kami nggak akan bergeming, kami tetap menjadi hamba Allah, nggak akan mungkin menyembah kepadamu yang sama manusia. Baik. Dia langsung menyaksikan, dikumpulkan seluruh rakyatnya. Hai rakyatku, saksikan ini ya, ini akibatnya kalau kalian nggak mau menuruti omonganku. Barang siapa yang nggak mau menyembah kepadaku, nasibnya akan seperti Masito. Jadi dikumpulkan seluruh rakyat untuk dijadikan contoh. Anaknya satu persatu diangkat oleh Algojo ya. Diangkat, dilempar ke dalam air yang sedang mendidih panas luar biasa. Si anak menjerit, meregang nyawa, menggelepar di tengah-tengah api yang bergejolak panas. Anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga terus bergiliran dilempar oleh Algojo di tengah-tengah api air yang sedang bergejolak panas mendidih. Yang terakhir nih bayinya yang masih menyusui, usia 1 tahun barangkali ya, masih menyusui. Melihat bayinya direbut oleh sang Algojo, diangkat ke atas, mau dilempar ke air yang mendidih, sempat ya menetekkan air mata, sampai meneteskan air mata nih Masito ini, sampai hampir melarangnya. Cuma tiba-tiba aneh luar biasa, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang bayi ini kemudian bicara, ibuku jangan menangis ibu, biarkan aku terlempar ke dalam air yang menggejolak itu, biarkan kita mati semua, nggak apa-apa ibu, jangan khawatir, jangan ragu-ragu, kita pasti akan berkumpul dalam surga. Bayinya masih merah, masih disusui, masih udah bicara, sudah pandai bicara atas izin Allah itu. Diangkat oleh Algojo ini bayi yang masih menyusui, terlemparlah anak itu sampai jatuh di tengah-tengah air yang sedang mendidih bergejolak panas itu. Kata Masito, selamat jalan anakku ya. Hari ini kita semuanya dihabisi oleh Fir'aun, tapi insya Allah setelah ini kita akan tersenyum lepas anakku. Kita akan bahagia, kita semua akan berkumpul ke dalam surga. Pertahankan iman kalian, ibu bangga kepada kalian semua. Kalian sudah berani mengorbankan jiwa raga demi untuk menjaga iman kalian. Insya Allah setelah ini kita akan bahagia. Anaknya satu persatu habis. Sekarang giliran Masito diangkat oleh Algojo, diikat kakinya, tangannya, diangkat beramai-ramai, dilempar ke dalam air yang mendidih. Sehingga anaknya, Masitonya habis semua, dilalap oleh air yang mendidih panas luar biasa. Demi apa? Untuk menjaga iman kita. Luar biasa ya. Sampai segitunya Masito merelakan badannya habis meleleh dimakan oleh air yang bergejolak panas luar biasa itu. Nah harinya oleh Fir'aun, setelah meninggal semua ini, Masito sama anak-anaknya diangkat dari air yang mendidih ya, sudah melepuh badannya, tinggal tulang belulang. Oleh Fir'aun dikumpulkan itu tulang belulang Masito dengan anak-anaknya tuh, dikuburlah jasad yang sudah nggak berbentuk itu dengan tulang belulangnya ini. Sehingga ada satu kisah ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau Isra Mi'raj, didampingi oleh malaikat Jibril, beliau melintas ya. Ketika beliau sedang dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, di tengah-tengah perjalanan beliau mencium ada aroma yang sangat wangi, harum semerbak luar biasa. Kata baginda Rasul, Jibril, ini aroma apa ya? Wangi sekali. Saya belum pernah mencium aroma sewangi ini. Ini aroma apa, Jibril? Kata Jibril, wahai Muhammad, Anda baru saja melewati satu makam. Makam siapa? Makam seorang wanita soleh di zaman Fir'aun, namanya Masitoh. Masitoh, siapa beliau? Masitoh adalah dulu wanita yang pernah bekerja di zaman Fir'aun, yang mempertahankan imannya sampai sekeluarganya direbus oleh Fir'aun. Makamnya terasa wangi, dicium oleh baginda Rasulullah. Lebih wangi dari minyak misik sekalipun. Jadi inilah contoh dari seorang wanita budiman yang berani untuk mempertahankan imannya walaupun nyawanya harus terlepas. Harus berani menghadapi siksaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang terkadang tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan kita sering menjual iman kita demi untuk kepentingan duniawi, demi untuk meraih jabatan, demi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Terkadang iman kita sering tergadaikan. Iman kita sering luntur dan lentur. Iman kita sering rapuh karena tawaran duniawi. Ada yang ingin kaya kemudian iman dijual. Karena ia mendapatkan jabatan yang tinggi kemudian iman pun tergadaikan. Lihatlah bagaimana Masitoh berani mengorbankan seluruh keluarganya sampai harus berujung maut demi untuk mempertahankan imannya. Ini mestinya menjadi sebuah pelajaran bagi kita betapa iman itu lebih penting dari segala-galanya. Iman lebih mahal dari intan berlian. Iman lebih mahal dari mutiara. Iman lebih berharga dari jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan. Karena iman inilah yang akan menjadi penyelamat kita saat kita di alam akhirat. Tanpa iman kita mustahil akan mendapatkan keselamatan.